Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dafa Alvin Rusadi. Saya dari kelas 10 PS3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang integrasi nasional. Pentingnya konsep integrasi nasional. Segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan sehingga membentuk identitas nasional. Integrasi nasional melahirkan segala sesuatu yang kemudian dipandang sebagai identitas di mana masyarakat Indonesia berada. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi juga berarti proses mengordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Adapun istilah nasional mempunyai arti bagi kebangsaan yang meliputi bangsa, seperti ciri-ciri nasional, tarian tradisional, dan perusahaan nasional. Menurut ICCI, integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari satu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Integrasi yang dimaksud di sini yaitu kesatuan dan persatuan negara. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik suku, budaya, dan berbagai latar belakang ekonomi. Menurut Paul B. Horton, integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok, ras, dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Oleh karena integrasi dalam kehidupan masyarakat harus tetap dijaga kelangsungannya. Integrasi nasional identik dengan integrasi bangsa, yang berarti suatu proses penyatuan atau perubahan berbagai aspek sosial budaya ke dalam suatu wilayah dan pembentukan nasional atau bangsa. Syarat integrasi. Berikut syarat-syarat keberhasilan integrasi dalam suatu negara. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil dalam mengisi kebutuhan-kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan suatu pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Dan yang terakhir, konsep integrasi nasional. Pemahaman integralistik yang dianut oleh bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran Mr. Supomo yang ia sampaikan di depan sidang BPU PKI pada tahun 1945. Paham integralistik ini merupakan salah satu aliran dalam teori tentang negara. Menurut aliran pikiran integralistik ini, negara dibentuk tidak utuh menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara merupakan perkumpulan suatu masyarakat yang integral. Sebagai golongan, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Hal yang terpenting dalam negara yang berdasarkan aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Akan tetapi, negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka semangat dan struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita mendukung persatuan hidup, persatuan Kawulo dan antara rakyat Kaulo dan Gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Manusia sebagai golongan suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu, dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggap mempunyai tempat dan kewajiban hidup sendiri-sendiri menurut kodrat alam. Segala kehidupan mereka bersangkut paut
Hal tersebut merupakan ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia yang terwujud dalam susunan tata negara yang asli. Pada suasana peraturan rakyat dan pemimpinannya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.